Perkenalkan, nama saya Lucia Mawarti. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga Universitas Pancasakti Tegal. Pada hari ini, Senin 30 November 2020, saya mengikuti uji kinerja dengan melakukan pembelajaran secara daring di SMA Saverius Lubuk Linggau. Berikut kartu ujian yang sudah saya cek. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Dari saya, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Suaranya, Tabet, selamat siang. Nah, Selamat siang, Ibu. ya, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Baik. Baik, Bu. Baik. Biasa aja. Biasa aja. Nah, Jantungku nggak normal. gimana? Jantungku nggak normal, Bu. Capek hatinya, Bu. Ya, lagi capek hatinya. Tabet bermasalah hati. Nah, ini Ibu pesan, meskipun kita itu di rumah, kita tetap harus jaga kesehatan. Kalau kita keluar-keluar, kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Mencuci tangan, terus apa lagi? Memakai masker. Memakai masker, terus apa lagi? Menjaga Jarak. 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 Ya, karena daerah kita masih zona merah. Nah, kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa, silakan. Ya, silakan. Marilah semuanya kita bersatu dalam doa. Amin. Terima kasih Rolin sudah Sama, Bu. berdoa. Nah, kalau Ibu lihat di sini absensinya sudah lengkap semua. Hari ini masuk semua di Google Form. Sekarang sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya terlebih dahulu ke anak-anak. Minggu lalu kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Persamaan dasar akuntansi. Iya, benar. Persamaan dasar akuntansi. Terusnya. Gimana? Bukan yang itu. Harta sama dengan utang plus modal, Bu. Ya, harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, ini ingat nggak yang kemarin kita pakai jari itu kemarin? Pakai jari. Ada 5 jari. Kemarin gimana? Yang ini, yang jari jempol ini? Kemudian yang ini? Utang. Yang ini? Modal. Ini? Pendapatan. Dan yang ini? Beban. Nah, coba kita bareng-bareng di sini, bareng-bareng kita tangannya gini semua, kita bareng-bareng. Coba. Harta. Kemudian Utang. dal, Pendapatan. Beban. ya. Jadi ini tolong diingat karena akan kita gunakan. Itu sebenarnya mau belajar apa sih hari ini? Nah, siapkan alat-alat tulisnya. Siapa tahu nanti kita akan menghitung. Nah, bisa anak-anak lihat di sini. Kita hari ini akan belajar yang namanya laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan sampaikan di sini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, tujuan yang pertama, nanti anak-anak itu bisa mendeskripsikan pengertian laporan keuangan. Kita menyebutkan jenis laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa menjelaskan konsep laporan keuangan. Itu seperti apa. Anak bisa membuat laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Inilah yang akan kita capai pada hari ini. Ini adalah peta konsep
atau ada tabel persamaan dasar akuntansi. Terus di sini ada laporan keuangan. Nah, di sini pengertian dan bentuk laporan keuangan. Kita akan melihat dulu arti dari laporan keuangan itu apa. Coba Ibu minta tolong Rolin dibacakan dulu laporan keuangan artinya apa di sini? Laporan keuangan adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Iya, di sini ada Ibu tambahan. Jadi Ibu tambahkan. Terima kasih ya Rolin. Jadi segala macam transaksi yang melibatkan uang gitu, baik transaksi pembelian maupun penjualan. Nah, di sini ada kurang, baik secara tunai dan secara kredit gitu ya. Gampangnya saja ini kalau kredit itu ngutang gitu. Nah, di sini. Kemudian bentuk laporan keuangan, ada berapa di sini toh, Kristo? Ada 3. Ada 3, apa saja toh? Laporan laba rugi, Ya. laporan perubahan modal, laporan neraca. Baik, terima kasih. Jadi bentuknya ada berapa kalau ditanya? Ada 3. Di sini ada laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan neraca. Nah, kita lihat satu-satu. Tolong dibacakan Danang arti dari laporan laba rugi apa? Rugi adalah berkas yang di dalamnya berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Iya, baik. Terima kasih. Jadi, laporan laba rugi itu isinya pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Jadi, uang yang masuk dengan uang yang keluar. Nah, rumusnya apa di sini? Coba tolong dibacakan. Tias, mau membaca? Laba rugi adalah laba pendapatan dikurang beban. Benar. Jadi, nanti ya anak-anak, waktu kita akan praktek, kalau nanti misalkan ada beberapa pendapatan, itu dijumlahkan dulu. Kalau ada beberapa beban, itu juga dijumlahkan dulu. Jadi, misal nanti ada pendapatan jasa, ada 4 gitu, jumlahkan dulu, baru nanti yang beban juga dijumlahkan dulu, baru dikurangkan. Nanti kita langsung lihat di video prakteknya, gitu, untuk lebih jelasnya. Kita konsepnya dulu. Nah, laporan perubahan modal. Coba Ibu minta tolong Yosepin, Clarencia, tolong dibacakan artinya. Laporan perubahan modal adalah laporan yang berisi tentang perubahan data-data modal perusahaan. Iya, benar. Terima kasih, Ren. Jadi, yang berisi tentang perubahan data-data modal perusahaan. Jadinya laba, anak-anak memakai rumus yang ini, yang atas. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang price. Ada yang masih ingat, price itu artinya apa? Nih, price itu apa, Bet? Price itu tuh kayak kita itu mengambil uang perusahaan, tapi digunakan untuk kita sendiri. Oke. Pengambilan uang perusahaan, Hah? tetapi penggunaannya itu untuk kebutuhan pribadi. Gitu. Ya, benar. Jadi gini, untuk price gitu ya, bagus masih ingat, price itu adalah pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Uangnya uang milik siapa? Milik perusahaan, tapi dipakai untuk keperluan pribadi gitu ya. Kalau nanti laporan laba rugimu itu hitungannya rugi, pakai rumus yang bawah gitu. Gimana nanti prakteknya, Bu? Kita lihat di video. Kita lihat dulu konsep yang berikutnya. Laporan neraca. Sistematis tentang akibat utang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan sistematis tentang. Jadi di laporan neraca itu nanti ada isinya ada apa saja? Laporan neraca itu nanti isinya ada 3, harta, utang, dan modal. Nah, untuk praktek bagaimana cara menghitung, mari kita lihat bersama-sama video berikut ini. Kita sudah membuat susunannya seperti ini, jadi tinggal masukin aja. Kalau misalnya kalian ulangan, ya nggak perlu membuat kayak gini. Yang penting bener aja laporan laba rugi itu pendapatan dikurangi beban. Perubahan modal itu modal awal ditambah laba dikurangi prive. Kalau perusahaannya laba, tapi kalau perusahaannya rugi, berarti mencari modal akhirnya itu modal awal dikurangi rugi dikurangi prive. Tetapi kalau guru kalian menyuruh untuk menyusun, ya berarti kalian harus membuat secara sistematis seperti ini. Pendapatan dan beban, total pendapatan dan beban.
Diperoleh dari mana? Dari keterangan. Nah, kalian lihat di keterangan, inilah gunanya menulis kolom keterangan pada persamaan dasar akuntansi. Jadi nggak perlu lihat soalnya lagi. Dilihat aja keterangan, pendapatannya muncul berapa kali. Ada 1, 2, dan 3. Oh, ada 3 pendapatan. Berarti kita tulis semua. Nah, ini dijumlahkan. Ini ada penambahan. Kita jumlahkan. 50.000 ditambah 250 ditambah 120.000 hasilnya adalah 420.000. Itu adalah total pendapatan penjahit Safitri. 5.000. Nah, kalau sudah ketemu ini berarti tinggal kita kurangkan aja. Mencari laba rugi itu adalah total pendapatan dikurangi total beban. 420.000 dikurangi 65.000. Hasilnya adalah 355.000. Ini adalah hasil dari laporan laba rugi pada penjahit Safitri. Dan karena hasilnya positif, maka penjahit Safitri itu memperoleh laba. Perubahan modal, data yang dibutuhkan pertama kali adalah modal awal. Modal awal penjahit Safitri cek. Nah, ini modal awalnya yaitu sebesar Rp1.500.000. Kita tulis di sini. Setelah modal awal kita membutuhkan laba. Karena kita tahu pada laporan laba rugi tadi hasilnya laba ya. Kita tulis di sini laba sebesar 355.000. Setelah itu kita jumlahkan karena laba, maka dijumlahkan. Kalau misalnya di sini rugi berarti dikurangkan ya. Nah, karena penjahit Safitri ini laba, maka ditambahkan 1.500.000 ditambah 355.000. Hasilnya adalah 1.855.000. Ternyata ada kenaikan modal. Jadi modal yang semula 1.500.000 menjadi 1.855.000. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kurangkan dengan prive. Ada prive nggak di sini? Oh, ternyata ada. Nah, berarti kita tulis di sini prive. Prive sebesar 200.000. Nah, maka kita kurangkan 1.855.000 dikurangi 200.000 hasilnya adalah 1.655.000. Inilah yang disebut dengan modal akhir dari penjahit Safitri. Angka yang dipakai itu adalah angka yang terakhir ini, yang ada di kolom terakhir, ya, di persamaan dasar akuntansi di baris terakhir. Kas yaitu sebesar 1.365.000, kemudian piutang yaitu sebesar 220.000, kemudian perlengkapan yaitu sebesar 20.000, selanjutnya peralatan yaitu sebesar 150.000. Nah, kalau sudah seperti ini kita jumlahkan, maka akan ketemu aktiva sebesar 1.755.000. Lanjut, sudah ketemu aktiva, kita cari pasiva. Pasiva itu terdiri dari utang. Utangnya sebesar 100.000. Perhatikan ini ya, ini utang. Kita lihat utang akhirnya 100.000. Kemudian modal yang digunakan adalah modal akhir. Nah, datanya diambil dari sini. Sebenarnya sih sama ya. Mau diambil dari sini atau sini itu sebenarnya sama. Ini saya ambil dari sini aja. Nah, kalau sudah kita jumlahkan. Maka akan ketemu sama. Aktiva 1.755.000, pasiva juga 1.755.000. Keuangan. Saya perlihatkan dari atas lagi.
laba rugi hasilnya 355.000 dan laba. Kemudian modal akhir dari penjahit Safitri itu 1.655.000. Kemudian neraca terdapat keseimbangan antara aktiva dan pasiva sebesar 1.755.000. Tadi sudah melihat video. Kok satu kelompok itu 2 orang saja supaya waktu berdiskusi 10 menit dari sekarang ya. Silakan berdiskusi. Boleh melalui WA, boleh melalui Telegram juga boleh. Silakan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan yang A di sini? Saya, Bu. Baik, sebentar. Ibu perlihatkan dulu. Nah, silakan, Alvin. Bentar, Nilai A itu besar 30. Yang gimana, Pin? apa, Bu? Yang A itu jawabannya berapa nilainya, Pin? 35 juta, Bu. Oh, sebentar, Pin. Sorry, Pin. Sorry. Bentar ya. Ini Ibu keluarkan dulu sebentar supaya tidak mengganggu suaranya. Nilainya, Pin? Nilai A itu sebesar 35 juta, Bu. 35 juta. Dapat dari mana, Pin, itu, Pin? Itu didapat dari saldo sebelum tanggal 5 itu kan sebesar 37.500.000, Bu. Oh ya, ini ya. Yang lain tolong diperhatikan ini jawaban temenmu 37.500.000. Terus? Setelah itu dikurangi transaksi pada tanggal 5, Bu. Karena pada tanggal 5 utang usaha sebesar 2.500.000, Bu. Oh, 2.500.000, iya benar. Kenapa dikurangi, Pin? Kurung. Karena itu kan utang, Bu. Bayar ya? Bayar utang gitu ya? Iya. Ya, jadi mengurangi kas kita ya? Ya. Ya, jadi tadi dapatnya dari saldo sebelum tanggal 5, itu kan ada saldo di sini. Yang lain tolong perhatikan. Benar jawabannya, Pin. Terima kasih. Sudah tepat. Ini Ibu ulangi lagi di sini. 37.500.000 saldo sebelum tanggal 5 dikurangi transaksi tanggal 5. Tadi sudah disebutkan oleh temanmu, yaitu utang usaha. Membayar utang usaha. Jadi berkurang. Di sini tadi hasilnya berapa? 35 juta. Benar, jawabannya benar. Kemudian nanti rangkumannya akan Ibu tampilkan setelah ini. Yang B, siapa yang mau jawab? Mau Saya, Bu. Siapa? Oke, Kristo, silakan tuh. Bagaimana yang B nih? Jumlahnya berapa? Yang B itu hasilnya 44 juta, Bu. Dari mana toh? Itu dari saldo sebelum tanggal 6 sebesar 40 juta ditambah transaksi di tanggal 6 sebesar 4 juta, Bu. Oke, jadi saldo sebelum tanggal 6 itu 40 juta, benar. Nah, transaksi tanggal 6 4 juta itu namanya apa tuh di sini? Di keterangannya apa tuh? Pendapatan jasa namanya, Bu. Iya, karena dia pendapatan jasa, makanya dia ditambahkan. Jadi 40 juta ditambah 4 juta hasilnya berapa tuh tadi? 44 juta. Oke, 44 juta. 44 juta rupiah. Benar, ya. Sekarang tinggal yang C. C siapa yang mau jawab? Kristo sekalian? Atau yang lain? Hasilnya 35.500.000. Dapat dari mana, Lin? Dari saldo sebelum tanggal 8 itu 36 juta. Terus kurang di tanggal 8, transaksi tanggal 8 itu 500. Oke, jadi 36 juta dikurangi 500. Nah, transaksi Ya, tanggal 8 ini namanya apa, Lin? Private. Private. Ya. Tadi artinya apa ya, Private tadi ya? Masih ada yang Itu pengambilan uang perusahaan. Aduh, ini sinyal Ibu kayaknya yang jelek ini. Pengambilan uang untuk apa, Lin? Private pengambilan. Waduh, macet ini.
Sorry, bentar ya, maaf ya. Tempat Ibu Tadi Rolin menjawab 36 juta dikurangi 500. Benar. Di sini kita lihat. Nah, tadi bisa Ibu rangkum tadi, jawaban dari teman-temanmu tadi. Ini tadi yang disebutkan yang pertama Alvin tadi, 37.500 dikurangi 2.500. Hasilnya 35 juta. Tadi sudah kita lihat bersama-sama di tabel. Saldo sebelum tanggal yang ditanyakan itu berapa tadi bisa kita perhatikan di sini 37.500. Kemudian transaksi tanggal 6 itu 2.500.000. Sorry bentar. Oke, salah di sini Ibu. Bukan tanggal 6 ya, tapi tanggal 5. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Untuk yang pertanyaan berikutnya, laba rugi. Siapa yang mau menjawab laba rugi? Yuk. Beban, Bu. Pendapatan dikurang beban. Nah, kalau dilihat di sini, pendapatannya berapa, Pin? Tabel ini? Dilurus, tanggal 6, pendapatan berapa di sini? 4 juta, Bu. Iya, 4 juta. Kemudian apa? Terus dikurangi beban. Beban. Kurangannya beban apa? Beban gaji pada tanggal 7. Beban gaji tanggal 7 berapa? 3 juta. 3 juta. Nah, tadi kembali ke rumus. Jadi 4 juta dikurangi 3 juta. 3 juta. Jadi hasilnya 1 juta. 1 juta. Benar. Kita lihat bersama-sama di sini. Nah, pendapatan dikurangi beban. Pendapatannya tadi 4 juta, kemudian beban gaji itu 3 juta. Jadi labanya itu 1 juta. Maaf, di sini bukan CV keluarga ya namanya aslinya. Tapi Salon Nindi. Baik, untuk yang laporan laba rugi tadi di sini Salon Nindi mendapatkan laba 1 juta. Nah, dia dikatakan laba bagaimana? Pendapatan itu lebih besar dari jumlah beban. Nah, kalau rugi jumlah pendapatannya lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Jadi uang yang masuk itu lebih kecil dibandingkan dengan uang yang keluar. Gampangnya gitu. Modal awal ditambah laba dikurang price. Ya, modal awalnya berapa kalau dilihat di sini? Modal awalnya 40 juta, Bu. Oke, 40 juta. Kemudian ditambah laba 1 juta. Oh, terus? Dikurang price-nya 500. Ya, price-nya di sini ya, lihatnya. Sorry. Hasilnya berapa? 40.500.000. Ya, 40.500.000. Kita bisa sebutkan dana. Modal awal itu ada di tanggal 2. Sudah kita lihat bersama-sama tadi 40 juta. Kemudian labanya itu 1 juta. Nah, setelah itu price-nya itu berapa? 500.000. Jadi, gampang saja gini. Modal awal ditambah laba dikurang price 40.500.000. Perubahan modalnya ada berapa? Penambahan modalnya sebesar 500.000 rupiah. Penambahan namanya kalau laba. Kalau rugi namanya pengurangan. Laporan neraca. Siapa yang mau jawab? Gitu. Terus utang ditambah modal berapa, Rolin? Juta. Dari mana, Lin? Dari hutangnya itu kan 7.500.000. Nah, terus ditambah modal. Modalnya itu 40.500.000. Jadi 48 juta. Sama tadi yang seperti itu sama dengan jumlah utang ditambahkan jumlah modal. Semuanya 48 juta. Nah, dari materi kita hari ini itu terus laporan perubahan modal sama neraca. Nah, dikurang beban, Bu. Iya, benar. Pendapatan dikurangi beban. Kemudian modal akhir sama dengan apa tadi? Modal awal ditambah laba dikurang price. Ya, benar. Jadi modal awal ditambah laba dikurang price. Kalau tadi hitung-hitungannya hasilnya rugi, rumusnya gimana? Modal akhir sama dengan
Modal awal dikurang rugi tambah prive. Ya benar, modal awal dikurang rugi ditambah prive. Nah, jumlah harta itu harus sama dengan jumlah utang ditambah modal. Jadi kesimpulan yang sudah kita ambil bersama-sama, kira-kira sudah lebih mengerti daripada tadi di awal atau belum untuk laporan keuangan? Sudah? Ya, Bu. Oke, kalau sudah mengerti, ini nih, sebenarnya mungkin ya di pikiran anak-anak itu, aduh Bu, ngitung uangnya orang, terus nominalnya nggak ada uangnya yang benar-benar uang gitu, cuman angkanya aja yang gede-gede gitu ya. Yakinlah, nanti tetap akan berguna di kehidupan kalian. Nah, hari ini jangan lupa anak-anak kerjakan LKPD dan evaluasi yang linknya sudah Ibu bagi, ya. Oke? Oke. Baik. Masih semangat, harus semangat. Kita kalau belajar akuntansi itu kalau tegang agak susah, gitu ya. Nah, iyalah, nah begitu. Enak gitu dipandangnya, senyum gitu. Silakan dibuka. Tetap jaga kesehatan, kita harus tetap kuat, harus tetap sehat, dan kita juga harus bersama-sama tetap semangat. Silakan siapa yang mau memimpin doa penutup? Danang. Silakan Danang. Amin. Terima kasih sebentar Ibu. Terima kasih ya Danang untuk doanya. Pertemuan berikutnya tetap jaga kesehatan, ya. Patuhi protokol kesehatan. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And